Oke, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara perolehan bukti audit. Dengan cara apa bukti audit tersebut diperoleh, ya. Nah, ini pada dasarnya untuk memperoleh bukti bisa kita lakukan 7 jenis, ya, bukti yang biasa digunakan dalam audit, atau 7 cara pembuktian yang dilakukan dalam proses audit. Nah, ini minimal yang pokok-pokok, nanti dalam perjalanannya ada pengembangan dari cara memperoleh bukti audit, ya. Nah, ini kita bahas selanjutnya. Nah, ini jadi pembuktian ini bisa kita lakukan satu dengan cara physical examination. Jadi kita melakukan pembuktian secara fisik, kita ngecek fisiknya, ya. Nah, kedua adalah dengan cara kita melakukan konfirmasi. Nah, ketiga adalah kita melakukan dokumentasi. Keempat dengan cara analytical procedure. Kelima adalah dengan cara tanya jawab, atau kita meminta, ya, penjelasan. Dalam rangka hal ini biasanya dengan cara tanya jawab, ya. Nah, keenam adalah melakukan re-performance. Jadi kita melakukan proses ulang. Bagaimana mereka itu cara memprosesnya, kita coba lakukan proses ulang. Atau dengan kata lain juga kita bisa melakukan rekalkulasi, ya. Nah, berikutnya dengan cara melakukan observasi. Nah, nanti kita akan jelaskan apa bedanya tuh antara physical examination dengan observation, ya. Ini penjelasan ini kita bisa lihat nanti pada bagian berikut, ya. Nah, ini jadi physical examination adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva berwujud, ya. Dalam hal ini tangible asset. Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, ya, aktiva tetap. Nah, ini juga bisa diterapkan pada surat berharga, surat piutang, ya. Ini tadi sudah kita sebut aktiva tetap berwujud, ya. Jadi dalam hal ini kita melakukan perhitungan secara fisik, kita cek ke buktinya. Jadi physical examination ini lebih menekankan ke, ya, eksistensinya. Jadi di sini untuk membuktikan eksistensi dari aktiva atau aset, ya, inilah dengan melakukan cara physical examination. Nah, ini dalam praktek nanti waktu kita membuktikan, ya, atau kita melakukan physical examination, ini kalau dilakukan terhadap akun-akun yang berbeda, itu dalam praktek sudah jelas nanti namanya, prosedurnya apa. Jadi ini physical examination ini adalah dalam rangka melaksanakan prosedur audit, dalam rangka pembuktian audit, ya. Jadi physical examination ini merupakan prosedur audit dalam memperoleh bukti-bukti audit. Nah, tadi kita sudah lihat ada yang dijelaskan namanya kas, ya, nih kas. Jadi kas membuktikannya seperti apa? Jadi dalam laporan keuangan misalkan disebut kasnya atau petty cashnya ada sebesar 1 juta atau 5 juta atau 10 juta. Nah, bagaimana membuktikan bahwa cash itu
benar ada 10 juta. Jadi dalam hal ini auditor akan membuktikan benar nggak cash itu ada 10 juta misalkan. Nah, kemana membuktikannya di dalam perusahaan tersebut ya? Nah, kita harus tahu bahwa cash ini biasanya dalam perusahaan itu dipegangnya di mana, diadministrasikannya di mana. Tentu yang mengadministrasikan atau yang memegang atau menghandle cash sehari-hari adalah di kasir. Sehingga kita menanyakan kepada manajer accounting, nah ini kita mau melakukan pembuktian atas kas. Nah di sini kasirnya siapa? Ya, nah, jangan auditornya nyelonong-nyelonong aja, nanya-nanya kasir di mana ya? Gitu. Jadi dalam melakukan audit ini, auditor harus koordinasi dulu dengan bagian accounting. Ya, nah nanti bagian accounting lah yang akan mengarahkan kita kemana kita, atau nanti mereka mengantarkan kita kemana ya, siapa kasirnya gitu. Nah apakah kasirnya sudah siap belum, diperiksa kasnya ya. Nah itu makanya auditor itu ada tata caranya, ada prosedurnya, tidak melakukan selonong boy istilah ya ininya. Jadi jalan sendiri tanpa koordinasi, dia cari-cari tuh kasirnya di mana. Saya ini auditor mau melakukan pemeriksaan atas kas ya. Nah jadi sebaiknya auditor itu koordinasi dulu dengan bagian accounting. Dalam hal ini pengendalinya adalah manajer accounting. Nanti manajer accounting akan distribusi kepada bawahannya, supervisor atau staf yang ditunjuk untuk mengantarkan auditor ke bagian kasir. Nah itu nanti di bagian kasir akan diperiksa kasnya ya. Caranya gimana? Berarti nanti kasnya itu akan dihitung. Kasnya itu biasa kan disimpan dalam cash box atau ya apapun tempatnya. Nanti auditor akan koordinasi dengan bagian kasir, akan memeriksa yang namanya kas. Benar enggak kasnya itu jumlahnya 10 juta. Nah nanti akan dihitung bareng-bareng oleh kasir, saksinya bagian accounting dan auditor. Jadi auditor bukan yang auditor yang menghitung, tapi biarkan kasirnya yang menghitung, auditor hanya menyaksikan. Nah nanti staf accounting dia bisa mencatat jumlahnya berapa ya. Nah uang kasnya tuh ada pecahan apa saja, uang kertasnya, uang logamnya, atau mungkin ada bon-bon yang lainnya ya. Nanti itu semuanya akan dihitung apakah jumlahnya benar tidak 10 juta ya. Itulah dari apa yang dibuktikan tersebut akan dicatat oleh auditor ya. Benar enggak nih ya kasnya jumlahnya 10 juta ya. Jadi tadi auditor akan menyaksikan perhitungannya langsung ke bagian kasir untuk kas. Nah prosedurnya namanya apa ya? Nah ini dalam audit ini kalau melakukan pemeriksaan eksistensi kas itu disebut cash opnam atau kadang-kadang disebut cash count gitu ya. Nah ini prosedurnya adalah udah biasa di kantor akuntan ya. Jadi untuk membuktikan adanya kas di kasir itu disebut cash count atau cash opnam. Jadi kalau staf dibilang kamu lakukan cash count ya nanti, nah itu udah auditor tuh udah paham apa maksudnya ya. Jadi inilah nama prosedur pembuktian untuk eksistensi terhadap kas. Inilah dilakukan physical examination ya. Nah, ini tolong diperhatikan, biasanya ujian keluar. Nah sekarang bagaimana untuk meyakinkan ya atas persediaan. Nah ini persediaan juga seperti halnya kas. Jadi auditor itu akan koordinasi dulu dengan bagian accounting. Bagian accounting kita mau meyakinkan ini dong kas apa persediaan yang ada. Ya biasanya prosedurnya apa Pak? Nah auditor jangan bingung gitu ya. Jangan sampai kalau ditanya begitu malah nggak tahu. Waduh saya nggak tahu. Jadi di sini nanti
untuk meyakinkan eksistensi dari persediaan itu sudah umum, sampai kalau kita pergi ke Indomaret tiba-tiba kita nggak boleh masuk, sedang dilakukan stok opnam. Jadi Indomaret aja udah mulai dikenal gitu ya, udah kenal mereka dengan adanya stok opnam, berarti mereka lagi melakukan perhitungan fisik dari stok yang ada di Indomaret tersebut. Nah ini juga demikian juga di perusahaan-perusahaan, di perusahaan dagang, perusahaan manufaktur ya, yang punya persediaan barang ya. Nah ini persediaan nanti kalau di perusahaan manufaktur bukan yang disebut barang jadi saja, tapi meliputi dari proses awal seperti bahan baku, bahan pembantu atau bahan penolong, spare part dan lain-lain. Persediaan itu akan dihitung sampai nanti ke proses berikutnya, WIP, work in process. Nah itu juga nanti akan dihitung sampai persediaan barang jadi ya. Nah, itu nanti barang jadi itu setelah diproduksi ya, apakah disebar di cabang-cabang, didistribusi ke cabang-cabang, apakah cabang itu merupakan distributor atau bagian dari perusahaan tersebut. Nah itu nanti juga harus diperhatikan. Itulah perlunya auditor memahami yang namanya understanding client business. Jadi produk yang dihasilkan ini distribusinya kemana. Nah waktu didistribusi itu udah pindah entitas atau masih dalam satu entitas. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah inilah dalam memeriksa eksistensi atau kita melakukan physical examination terhadap persediaan, ini kita kenal yang namanya stok opnam. Sehingga itu nanti dalam perencanaan audit pasti ditulis tuh, auditor akan melakukan stok opnam. Nah ini kalau untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, ini biasanya stok opnam ini wajib dilakukan ya. Kalau cash count tadi akan dilihat jumlahnya material atau tidak. Jadi kalau jumlahnya tidak material, mungkin cash countnya bisa tidak dilakukan, tapi syaratnya auditor harus sudah yakin bahwa internal control perusahaan itu sudah bagus ya. Jadi kalau menghadapi itulah pentingnya internal control. Jadi jika auditor bisa meyakinkan internal controlnya bagus, jadi cash count itu nggak perlu dilakukan. Syaratnya auditor sudah mereview bahwa setiap periodik kasir itu melakukan cash opnam internal dan hasilnya bagus, cocok ya. Jangan sampai banyak perbedaan. Kalau masih banyak perbedaan berarti internal kontrolnya masih lemah. Nah itu dia. Jadi cash count itu nanti bisa tidak kita lakukan dengan syarat perusahaan yang kita periksa itu internal kontrolnya sudah bagus. Tapi kalau perusahaan itu internal kontrolnya lemah atau buruk, maka cash count itu akan menjadi wajib diperiksa. Karena auditor menganggap kurang meyakinkan tuh angka yang ada di laporan keuangan. Nah itu dia bedanya internal kontrol yang bagus dengan yang lemah atau buruk di situ. Jadi kita angka-angka dalam laporan keuangan itu tuh kalau internal kontrolnya lemah ya kita meragukan gitu apa yang disajikan itu benar nggak nih, sehingga kita harus meyakinkan benar-benar bahwa angka di dalam laporan keuangan itu ditunjang dengan bukti-bukti. Nah ini cash count ini juga dalam rangka pembuktian, stok opnam ini juga dalam rangka pembuktian apakah nilai persediaan yang tercatat itu kaitannya dengan stok opnam benar nggak dengan apa ya, maksudnya angkanya stoknya sebanding nggak dengan yang dicatat di dalam laporan keuangan. Itulah ya, jadi kita sudah tahu physical examination itu tuh satu ada kalau terhadap kas kita sebut cash count atau cash opnam, kalau terhadap persediaan itu disebut ya stok opnam ya. Nih biasanya stok opnam itu sudah istilah umum. Jadi kadang-kadang kalau ditanya di Indomaret kapan Indomaret
misalkan melakukan stock opnam, dia udah tahu tuh rencananya kapan ya, karena mereka secara periodik juga akan melakukan perhitungan persediaan yang ada di masing-masing counter Indomaret ya. Nah, berikutnya adalah di sini kita berhubungan ya, ini terhadap aktiva tetap berwujud. Jadi ada aktiva itu bentuknya yang berwujud, ada yang tidak berwujud ya. Apa bedanya? Ya kembali lagi pelajari intermediate accounting-nya ya. Nah, ini kita bicara aktiva tetap berwujud. Contohnya tanah, bangunan ya, mesin-mesin ya, terus kendaraan, mobil dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aktiva tetap ya. Nah, itu nanti kita perlu juga melakukan physical examination ya. Jadi nah, sekarang kalau terhadap aktiva tetap berwujud, apa tuh nama prosedur pembuktiannya ya. Nah, ini biasanya disebut physical citing ya. Ini kebetulan saya nggak bisa nulis, jadi nanti kita tuliskan ya. Jadi physical citing ya. Nih, nah, di sini bisa kita ketikkan ya. Nih, nah ini nih, ya. Jadi ini nanti kalau untuk prosedur ya yang berhubungan dengan aktiva tetap itu disebutnya namanya physical citing. Kalau untuk persediaan ini disebut dengan stock opnam ya. Nah, ini kalau berhubungan dengan kas biasanya disebut cash opnam ya, atau cash count ya. Inilah prosedur, nama prosedurnya ya, ini sudah umum ya. Jadi untuk physical examination kita batasi terhadap ya, ini 3 bagian pokok dalam ya aset perusahaan yang akan dilakukan physical examination. Kita batasi di sini untuk kas dulu ya. Ini kasnya, ini tulisannya ya adalah cash opnam. Nah, ini dia ya. Nah, inilah physical examination. Jadi di sini lebih menekankan ke eksistensi. Jadi kalau ada aktiva, tujuan auditnya adalah kan eksistensi. Nah, itu aktiva itu kan antara lain ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aktiva tetap atau fixed asset ya. Nah, itu masing-masing untuk membuktikan apakah aset itu ada fisiknya, maka itu masing-masing punya nama prosedur ya sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk kas, untuk membuktikan eksistensinya namanya cash opnam atau cash count ya. Nah, terus untuk persediaan nama prosedurnya atau untuk membuktikannya namanya stock opnam ya. Nah, kalau untuk aktiva tetap itu namanya physical citing ya. Ini tolong dipahami, biasanya ujian keluar ya. Nah, ini berikutnya kita ke confirmation ya. Nah, ini ya. Nah, ini confirmation ini adalah ya. Jadi kan kalau auditor melakukan pekerjaan atau memverifikasi secara fisik, mungkin akan banyak waktu yang akan
dibutuhkan, ya. Nah, ini sehingga di sini confirmation ini auditor itu untuk meyakinkan satu angka dalam laporan keuangan, contohnya dalam hal ini piutang, ya. Piutang ini kalau kita periksa eksistensinya dari piutang, misalkan ada piutang A nilainya 1 miliar, ya. Nah, kalau kita tanya ini piutang yang 1 miliar ini buktinya apa, ya? Kalau kita belajar SIA, piutang ini kan sisa, ya, tagihan penjualan yang belum dilunasi oleh si customer sehingga masih menunggak. Nah, buktinya apa yang menunggak ini? Berarti kan ada invoice yang belum dibayar oleh customer, gitu. Nah, sehingga untuk membuktikannya yang 1 miliar ini kita tanyakan berapa banyak ini invoice-nya, ya. Jadi kalau invoice-nya cuma 1, mending mungkin lebih mudah kita periksanya, cek aja invoice-nya, ya. Tapi ada perusahaan yang nilainya 1 miliar tapi invoice-nya 1000 begitu, ya. Nah, sekarang apa 1000 invoice itu akan kita periksa? Itu baru satu customer. Kalau customernya cuma 5, masih mending bisa dikejar, diperiksa, ya. Tapi kalau customernya sudah ribuan, apakah kita periksa tuh 1000 invoice dikali 1000 customer, 1 juta invoice akan kita periksa satu-satu, kira-kira butuh waktu berapa lama? Sementara auditor itu waktunya terbatas, ya. Nah, sehingga untuk meyakinkan ini, ya, auditor ketimbang. Jadi auditor untuk mengantisipasi keterbatasan waktu, ya. Jadi bisa dilakukan alternatif, pekerjaan alternatif. Jadi untuk meyakinkan eksistensi itu kita tidak perlu meriksa invoice-nya satu-satu. Nah, kan invoice piutang ini adalah tagihan yang belum dilunasi oleh customer, ya. Sehingga lebih gampang mana kita periksa invoice-nya semua atau kita tanyakan aja kepada si customer-nya, customer, benar nggak kamu punya hutang ke perusahaan ini sebesar sekian? Kalau benar jawab iya, kalau tidak benar tolong jelaskan perbedaannya, itu aja. Nah, prosedur ini kita menanyakan satu jumlah angka, ya, kepada pihak ketiga di luar perusahaan, ya. Ini namanya adalah confirmation, ya. Nah, jadi kita menanyakan aja, lebih mudah gitu ketimbang kita periksa satu-satu. Ya, kita tanya aja si customernya, benar nggak dia piutangnya segitu, ya. Nah, ini deh. Inilah confirmation. Nah, ini banyak nanti perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan ini cara pembuktiannya dengan cara konfirmasi. Jadi kita menanyakan kepada pihak luar perusahaan yang berkaitan, ya. Misalkan saldo bank, rekening bank, ada 10 rekening bank, jumlahnya seluruhnya 1 triliun gitu kan. Nah, apakah bank itu akan kita datangi satu-satu, kita tanya, bang, saldonya kan kalau kita punya saldo bank berarti kan ada uang kita di bank gitu, ya. Nah, ini auditornya karena nggak pernah belajar jadi waktu kuliah tidur aja. Jadi waktu dia disuruh periksa rekening bank untuk meyakinkan eksistensinya, dia tanyain tuh bank satu-satu, dia datengin banknya gitu, ya. Bang, saya mau nanya dong, saldo perusahaan ini benar nggak di sini sekian, terus kita mau melakukan ngitung uangnya nih di sini gitu, ya. Kira-kira diketawain nggak, ya? Nah, ini jadi kita harus paham juga kalau untuk memeriksa saldo bank berarti kita cukup menanyakan kepada bank. Nah, ini konfirmasi ini harus dalam bentuk surat resmi. Nah, ini surat ini biasanya formatnya itu auditor yang membuatkan.
nanti perusahaan yang akan mengetik ya nama-nama customer, nama-nama bank, ya, itu jumlah ya. Kalau untuk piutang itu jumlah piutangnya berapa ya, itu pakai kop surat resmi dari perusahaan ditandatangani oleh direktur keuangan ya. Ini surat ini resmi disampaikan kepada pihak-pihak yang dikirimi konfirmasi. Nah sekarang kalau contohnya konfirmasi piutang, kalau piutangnya tadi customernya banyak, apakah perlu seluruhnya dikirimi? Tidak, itu perlunya namanya sampling. Jadi di sini mengiriminya dengan cara dipilih dulu, sampling dulu customer mana saja yang perlu dikirimi konfirmasi. Nah kalau bank biasanya karena bank itu akunnya tidak banyak, rekeningnya tidak banyak, maka akan dikirimi semua tuh. Tapi dia biasanya format standar formnya itu sudah auditor yang mengisikan ya. Nah itu biasanya saldo-saldonya tidak disebutkan, jadi blank confirmation saja. Perusahaan cuma mengisi tahun pembukuan ya, sama nanti tanda tangan dari pihak manajemen, direktur keuangan. Tapi biasanya juga di form konfirmasi bank itu tidak ditandatangani dulu oleh direktur keuangan, tapi yang akan menandatangani nanti adalah pihak bank. Tapi dari perusahaan cukup menyiapkan surat pengantar saja untuk pengiriman konfirmasi tersebut ke bank ya. Nah, itu contohnya. Nah bisa juga nanti konfirmasi yang berhubungan dengan hutang ya. Konfirmasi yang berhubungan dengan, nah itu kalau hutang udah bicara di liabilitas ya. Nah itu nanti berhubungan dengan hutang dagang, hutang lain-lain, hutang pemegang saham, bisa juga hutang jangka panjang. Nah nanti di kelompok ekuitas kita akan konfirmasi itu kepada para pemegang saham ya modalnya. Nah ini jadi konfirmasi ini sebagian pekerjaan auditor itu banyak melakukan konfirmasi ya. Jadi biasanya auditor itu waktu datang ke perusahaan audit pertama pekerjaan lapangan ya untuk year end auditnya, biasanya dia udah menyiapkan konfirmasi dulu ya. Jadi ada staf khusus ini yang mengontrol tentang pengiriman konfirmasi tersebut. Jadi memastikan bahwa konfirmasi itu yang sudah disampling, perusahaan sudah menyiapkan konfirmasinya. Jadi auditor nanti akan kirim ya. Jadi yang kirim bukan perusahaan tapi auditornya. Jadi perusahaan itu hanya menyiapkan surat konfirmasinya dan menyiapkan amplopnya. Nanti auditor menyediakan amplop balasannya. Nah itu nanti konfirmasi yang mengirim adalah auditor ya. Ini mungkin konfirmasi ini kita bahas sampai di sini dulu, nanti di audit 2 akan kita dalami ya. Jadi untuk tambahan sedikit adalah konfirmasi itu setelah dibalas, nanti balasannya itu bukan datang dikirim ke perusahaan tapi langsung ke auditor. Nah itu apakah pengiriman balasannya itu perlu hard copy-nya? Nah ini tergantung. Jadi kalau waktunya masih lama ya, deadline konfirmasi itu masih lama, itu boleh hard copy-nya ya dikirim. Tapi kalau waktunya mendesak, biasanya si customer atau pihak-pihak yang dikirimi konfirmasi minta tolong jawabannya itu di-scan dulu, langsung dikirim via email ya ke auditor. Nanti hard copy-nya menyusul. Jadi dalam kondisi ya mendesak atau tidak mendesak sih sebetulnya lebih baik ya di sana waktu menjawab kirim dulu lewat email dulu scanan dari hasil konfirmasi tersebut ya, baru nanti hard copy-nya
menyusul. Jadi auditor prosesnya lebih cepat untuk memeriksanya, ya. Oke, kita lanjutkan. Sedikit ini ada, kalau konfirmasi dibedakan antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif, ya. Jadi kalau konfirmasi positif, cocok tidak cocok, jawab. Jadi, nah ini jawabannya nanti diminta kalau cocok tidak cocok tolong jawab. Nah ini biasanya nilai per itemnya adalah besar, ya. Jumlahnya tidak banyak. Jadi masing-masing customer itu dia jumlahnya tidak banyak customernya, tapi nilainya besar-besar, ya. Nah ini biasanya internal kontrolnya agak lemah, ya. Jadi auditor tidak bisa percaya begitu saja. Jadi ini cocok tidak cocok tolong dijawab, ya. Nah kalau konfirmasi negatif, ya, ini kita lihat dari bawah dulu, ini cenderung internal kontrolnya baik. Jadi kalau nggak dijawab, ya ini karena internal kontrolnya baik, ya kita udah bisa tingkat keyakinan terhadap perusahaan tersebut udah bagus, ya. Jadi jawabannya yang cocok saja, gitu, ya. Jika cocok saja dijawab, ya. Nah ini biasanya nilai per itemnya kecil. Nah ini jumlah customer atau jumlah, ya, supplier atau ininya ini banyak, gitu, ya. Ini kalau hutang, ya. Kalau piutang ini jumlah customernya banyak. Nah nilainya per masing-masing customer itu kecil-kecil, gitu, ya. Nah ini sehingga di sini diperlukan konfirmasi negatif. Nah ini dah bedanya, ya. Nah, ini juga biasanya dalam ujian keluar, ya. Nah ini documentation. Jadi documentation adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen catatan klien, ya. Ini semua ini juga kita akan melihat dokumentasi perusahaan itu seperti apa. Nah itu akan nanti kita telusuri, ya. Tadi berkaitan dokumen internal dan eksternal, ya. Tadi independence of provider dengan internal dokumen, ya. Provider dari internal, mana yang lebih kita percaya, ya. Nah ini akan kita periksa dan akan kita dokumentasikan. Nah berikut adalah ini, untuk meyakinkan sesuatu ini auditor bisa menggunakan analytical procedure, ya. Jadi sebetulnya biasanya auditor itu kalau menerima sesuatu informasi keuangan dari perusahaan, sebelum dia melakukan pekerjaan yang lain, biasanya dia lakukan dulu analytical procedure. Jadi ada angka-angka, ada informasi, analisa dulu, ya. Nah, ini analisanya dengan cara menganalisa kita tanpa melihat data-data lain, kita udah bisa menganalisa enggak nih hasilnya, ya. Kadang-kadang banyak juga dalam praktek kita udah bisa memprediksi sesuatu. Misalkan kita ingin dari laporan keuangan kita analisa, kita udah bisa yakinkan ini paling umur perusahaan ini nggak sampai 3 tahun bangkrut, ya. Itulah analytical procedure. Jadi melihat laporan keuangan saja yang kita terima sekarang, auditor udah akan bisa memprediksi ini paling umur perusahaan nggak sampai 3 tahun lagi dia udah akan bubar, ya. Itu. Jadi tanpa dia melihat yang lain, dari laporan keuangan aja dia udah bisa menganalisa, ya. Inilah. Jadi di sini daya analytical ini perlu bagi seorang auditor. Nah ini makanya saya bilang di mata kuliah analisa laporan keuangan jangan bolos-bolos, ya. Baca bukunya, karena ini banyak kelas online, jadi terpaksa ya kita harus membaca sendiri, ya. Tambahan informasi itu harus kita baca sendiri, ya, supaya nanti kita analisanya jadi kuat, ya.
Jadi di sini analytical procedure menggunakan berbagai perbandingan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo, akun atau data lainnya nampak wajar gitu ya. Nah, ini biasanya kan menggunakan rasio ya. Jadi dari penjualannya, gross profitnya bagaimana dibanding dengan tahun lalu. Nanti dari sini berangkat ke ekuitasnya, bagaimana perusahaan ini menghasilkan peningkatan ekuitas atau ekuitasnya malah kemakan jadi negatif ya. Nah dari sini ekuitasnya negatif, bagaimana hutang jangka panjangnya, besar atau tidak. Nah dilihat bagaimana persediaannya, banyak atau tidak. Dilihat kembali piutangnya, banyak yang macet apa enggak ya. Dilihat lagi prospek penjualannya, kira-kira tahun ke depan ini dia akan meningkat atau menurun. Nah dari informasi ini saja auditor udah bisa memprediksi umur perusahaan ini cuma 3 tahun gitu ya. Nah ini prosedur analitis digunakan secara luas dalam praktek. Jadi ini sangat penting. Disinilah diukur daya analisa seseorang auditor ya. Jadi auditor itu harus punya daya analisa yang kuat. Nah ini analytical procedure. Kalau dengan analisa ini aja dia sudah bisa membuktikan, nah ini dia bisa mengurangi prosedur-prosedur lainnya gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan ini, makanya nanti auditor udah kerja kemana-mana, ternyata pas dianalisa, oh ini harusnya begini aja, udah kita nggak perlu melakukan yang lain-lain begitu ya. Ini jadi banyak pekerjaan auditor nanti yang bisa dikurangi. Makanya filter pertama nih pekerjaan auditor ini ya adalah dianalisa. Kalau dari analisanya ini mungkin nggak masuk, baru auditor akan melakukan prosedur lainnya ya. Nah berikutnya adalah inquiries of the client. Jadi ini banyak adalah wawancara ya dengan klien. Gak mungkin auditor itu mengaudit entitas atau perusahaan diam-diam aja tanpa nanya-nanya ke perusahaan. Jadi auditor itu nggak boleh bisu ya, karena auditor dalam satu pekerjaannya adalah menggali informasi, menggali pertanyaan-pertanyaan kepada klien. Nah ini semua yang ada di klien itu bisa ditanya-tanya oleh auditor. Cuman yaitu auditor jangan nyelonong sendiri. Jadi kalau mau nanya-nanya ke satu bagian, koordinasi dulu dengan manajer accountingnya. Misalkan dia mau nanya tentang penjualan, oh dia ada unek-unek nih waktu memeriksa penjualan, dia lapor ke bagian manajer accounting, tolong dong kita mau nanya misalkan manajer pemasaran ya, ini ada yang saya mau tanyakan. Oke, nanti dibuatkan range pertemuannya kapan ya. Nah ini menyangkut produksi, dia mau menanyakan ke manajer produksi. Nah auditor lapor dulu ke bagian. Jadi mana-mana yang auditor ingin melakukan wawancara, tanya jawab, itu harus koordinasi dulu dengan tuan rumah. Tuan rumahnya di sini adalah bagian accounting. Bagian accounting punya bos yang namanya manajer accounting ya. Itu nanti kalau dari pertanyaan ke manajer kurang puas, dia range lagi, saya mau nanya dong ke direkturnya gitu ya. Sampai nanti ujungnya puncaknya nanti bisa ke level direktur utama ditanya-tanya. Enggak sampai sana saja, nanti bisa juga dia ke komisaris ya. Kalau memang ini urgent sekali masalahnya, bisa nanti dia koordinasi dengan komite audit ya. Ini wawancara. Jadi semua level yang ada di dalam entitas yang kita periksa itu siapapun bisa kita tanya. Yang penting ada koordinasi dulu dengan tuan rumah. Jangan nyelonong-nyelonong aja gitu ya. Biasakan ini nggak boleh nyelonong-nyelonong istilahnya ya. Jadi jangan sampai membypass tuan rumah, nanti malah di sana
diusir. Kok bisa-bisanya nanya ke bagian saya? Tanya dulu dong bagian accountingnya, baru nanti kita koordinasi gitu ya. Atau kita minta izin ke manajer accounting, kita mau nelpon nih ke bagian ini, boleh nggak ya tuh. Kalau dia kan akan koordinasi dulu ke bagian, misalkan bagian pemasaran, bos nih ada auditor mau nanya-nanya lewat telepon, boleh nggak. Nah, kadang-kadang manajernya juga protektif, jangan lewat telepon dah, langsung aja ke ruangan saya. Nah itu lebih bagus, sekalian kenalan auditor, banyak teman gitu ya. Jadi sehingga kalau dengan tata cara begini auditornya nggak banyak dimusuhi gitu ya. Inilah prosedurnya ya. Jadi inquiries ini, tanya jawab ini penting. Nah ini juga nanti kaitannya dengan pemeriksaan. Dari hasil tanya jawab ini, auditor tidak boleh tuh menelan mentah-mentah informasi yang setelah ditanyakan tersebut ya. Ini dari informasi tersebut maka auditor harus membuktikan ya tuh. Tujuannya di sini auditor menanya untuk membuktikan sesuatu. Jangan dari hasil wawancara ini auditor langsung, oh ya Pak, oke Pak, terima kasih, ini informasi Bapak bisa kita pakai untuk pengambilan keputusan atau memberikan pendapat auditor. Nggak boleh begitu ya. Jadi di sini auditor itu harus ya mewawancara, wajib menganalisa setelah itu dan membuktikan dari hasil wawancara tersebut. Jadi di sini wawancara tujuannya adalah untuk membuktikan sesuatu, karena kita nanya-nanya memang untuk membuktikan sesuatu yang menjadi pertanyaan kita. Dari jawaban tersebut setelah kita periksa ulang, apakah itu bisa menambah meyakinkan enggak ya tuh keraguan kita, atau dia bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita pertanyakan. Ya, nah ini makanya hati-hati. Jadi auditor kalau ada masalah dalam audit nggak boleh bisu ya. Juga jangan terlalu rewel gitu. Jadi setiap hari auditor kerjanya cuma nanya doang. Kadang-kadang bulak-balik nanya doang gitu ya. Jadi sebentar habis nanya lagi, nanya lagi. Nah itu kadang-kadang kliennya jadi kesal. Ini auditor waktu saya terangkan nyimak apa enggak gitu, kok udah diterangkan bolak-balik nanyanya yang itu aja. Nah itu makanya sebelum menanyakan auditor harus membuat atau mempersiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Jangan dari mau nanyakan gak bawa bekal apa-apa untuk yang ditanyakan. Nah itu nanti pertanyaannya jadi ngaco, jadi sehingga ntar oh iya, itu belum saya tanyakan ya. Nelpon lagi, balik lagi, nanya lagi. Nah lama-lama bagian yang ditanya-tanya jadi kesal ya. Biasanya dicuekin tuh. Dia bilang aja, oh saya lagi rapat, nanti aja dah 3 hari lagi kita ketemu ya. Padahal auditor butuh waktunya segera ya. Ini makanya wawancara juga ada aturannya, ada tekniknya ya. Ini enggak jadi nyelonong aja nanyanya, jadi harus ada persiapan untuk apa yang mau ditanyakan. Nah ini berikutnya ada performance. Jadi auditor melakukan pengujian kembali dari berbagai perhitungan atau transfer informasi yang dibuat oleh klien. Contohnya yang paling gampang adalah auditor ingin meyakinkan metode FIFO dalam persediaan jadi atau dalam persediaan bahan baku ya. Gimana nih untuk meyakinkan apakah nilai akhir persediaan itu berdasarkan metode FIFO benar gak sebesar itu hasilnya. Makanya auditor akan melakukan re-performance atau pembebanan biaya sewa ya. Kan sewa itu kalau dibayar 2 tahun 3 tahun di muka kan dicatatnya di prepaid. Nah sementara yang dialokasikan ke biaya itu dalam 1 tahun itu benar nggak biayanya ya, yang dibebankan benar nggak. Makanya auditor itu membuat
performance atau di sini kadang-kadang disebut analytical procedure. Jadi auditor ngitung gaya cepatnya, itu angka yang dihitung itu nanti jauh bedanya atau selisihnya cuman sekian rupiah atau sekian ini gitu ya. Kalau selisihnya cuma sekian rupiah, ya berarti perhitungan klien itu sudah dianggap benar gitu ya. Tapi kalau selisihnya sampai ini kok kayaknya lebih dari 3 bulan pembebanan, nah itu kenapa terjadi seperti itu. Nah itulah gunanya performance ya. Ini kebanyakan performance itu dalam kaitannya di sini untuk keakuratan aritmatis. Jadi ya berhubungan dengan ya perhitungan-perhitungan matematika ya. Nah berikutnya adalah kita membahas tentang observasi. Nah ini dalam prakteknya juga auditor ini akan melakukan observasi. Nah apa bedanya antara observasi dengan physical examination? Jadi kalau physical examination itu auditor memeriksanya dari dekat, langsung dia berhubungan dengan apa yang diperiksa. Nah kalau observasi ini dia hanya mengamati ya, enggak dari jauh, boleh dikatakan dari jauh, dia mengamati dari jauh, cuman mengamati misalkan jalannya proses produksi ya, tuh. Mesin ini, berikutnya mesin ini diterangkan gitu kan oleh bagian produksi, ini siklus atau alur produksinya adalah dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah auditor meriksa, mengikuti aja tuh alur produksi tersebut. Nah itulah observasi. Atau auditor melakukan observasi waktu melakukan stok opnam, auditor melakukan observasi juga terhadap kondisi gudang ya. Apakah di dalam gudang itu banyak enggak ya persediaan barang jadi atau barang bahan baku yang sudah tidak digunakan lagi gitu, atau kalau barang jadi sudah tidak dijual, sudah kadaluarsa, sudah rusak. Nah ini kok masih ada di gudang, nah ini statusnya masih barang jadi, statusnya masih tercatat sebagai barang jadi atau barang rusak gitu ya. Nah itulah nanti auditor setelah melakukan observasi dia akan nanya-nanya, baru nanti akan diyakinkan ke pembandingannya ke stok opnam ya. Ini barang-barang mana aja nih yang di stok opnam tadi, ini yang kondisinya saya lihat rusak nih. Nah nanti di catatan stok opnam itu dikasih tanda ya, baru nanti akan dimitingkan ya. Jadi bersama hasil perhitungan stok opnam juga nanti akan dibahas tentang barang-barang yang rusak tersebut. Itulah contoh observasi. Contoh juga penggaji absensi karyawan. Mungkin pagi-pagi auditor sudah datang, dilihat pintu masuk karyawan, seluruh karyawan itu di mana, absensinya caranya gimana ya. Tuh. Itu nanti akan diperhatikan dari jam sekian sampai jam sekian bagaimana cara karyawan itu melakukan absensi masuk ke perusahaan. Itu contohnya ya. Inilah ya tujuan cara membuktikan yang dilakukan oleh auditor ya. Nah ini berikutnya adalah ya tadi berhubungan konfirmasi. Ini perkiraan-perkiraan apa saja sih? Tadi saya bilang kan banyak auditor itu melakukan pekerjaan adalah dikonfirmasi. Nah sekarang perkiraan apa saja yang dikonfirmasi? Nah ini dia ya. Ini bagian aset, ada cash in bank, maka source-nya untuk konfirmasinya adalah ke bank. Marketable securities, investment custodian. Ini account receivable ya, yang akan dikonfirmasi adalah customer. Not receivable adalah yang membuat ya ini hutang tersebut ya, ini maker. Ini consignment, jadi konsinyasi. Nah ini akan dikonfirmasi ke sini. Nah ini inventory yang ditaruh di public warehouse ya. Jadi ini di sini kita akan konfirmasi ke gudang. Nah ini konfirmasi persediaan ini dengan stok opnam. Kenapa ini ada konfirmasi?
Jadi dalam pengambilan sampling itu enggak seluruh gudang itu akan dilakukan stok opnam oleh auditor. Karena keterbatasan waktu, karena jarak, ya, tempat yang satu dengan yang lainnya tuh beda-beda. Kalau dilakukan seluruhnya ini nggak mungkin. Sehingga berdasarkan sampling, mana yang di stok opnam, mana yang tidak dilakukan stok opnam, itu dilakukan konfirmasi, ya. Berapa stok yang ada di sana? Tolong disebutkan atau nanti di scan atau di fotokopi, kirimkan ke auditor, ya. Ini liabilitas ini berhubungan dengan accounts payable, notes payable, ya, advance from customer. Nah, ini ada customer memberikan DP dulu, DP itu statusnya masih terhutang sebelum pengiriman itu dilakukan. Nah, ini juga nanti dikirimkan ke customer, ya. Mortgage juga ini, bonds payable. Nah, ini berhubungan dengan utang jangka panjang, mortgage dengan bond ini. Nah, ini shareholder, ya, nih. Nah, ini kepada pemegang saham akan dikirimkan konfirmasi. Nah, inilah sebagian besar akun-akun dalam laporan keuangan yang akan dilakukan konfirmasi. Ini tolong dipelajari seperti saya bilang tadi. Ini biasanya ujian keluar, ya. Nah, berikutnya adalah, ya, ini tipe-tipe pembuktian atau ini prosedur-prosedur yang dilakukan oleh auditor. Ini pengembangan lebih lanjut, ya. Tadi yang basic tuh 7 itu cara membuktikan yang pasti akan dilakukan auditor, ya. Nah, ini adalah terminologi yang biasa di auditor itu harus tahu, ya. Jadi kalau disuruh begini ngapain gitu, ya. Nah, ini. Jadi ada examine, ya, ada scan. Nah, ini scan ini seperti kita punya handphone, kita mau nyari berita kan jari kita tek 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 baru berhenti, sini, oh saya mau baca. Nah, itu scan itu adalah memeriksa secara, ya, garis besar aja antara perlu yang nggak perlu yang diperiksa. Tapi ketika menjumpai yang mau kita periksa, baru kita klik, kita periksa, dan baru kita dalami bacaannya, ya. Nah, ini scan. Read, ya, ini read, baca. Misalkan kita membaca perjanjian sewa, perjanjian pembelian, perjanjian atau kontrak pembelian, kontrak penjualan, ya, ini kita baca. Nah, ini banyak auditor akan membaca setiap dokumen yang disampaikan auditor baca dan nanti akan melakukan ringkasan, ya, nih. Jadi sini auditor banyak baca, banyak pengetahuan. Jadi di sini dengan banyak baca, banyak pengetahuan, mau nggak mau auditor membaca, menganalisa dan menyimpulkan, ya. Nih. Compute, pasti auditor akan melakukan perhitungan, ya. Contohnya di sini analytical procedure atau dia melakukan perhitungan lain. Nah, ini ada recompute atau rekalkulasi, ya, reperformance. Nah, ini hampir sama, ya. Nah, ini foot. Nah, ini foot bukan kaki, jadi auditor injek-injek kaki gitu, enggak. Jadi foot ini adalah auditor akan melakukan meyakinkan penjumlahan ke bawahnya itu benar atau tidak. Misalkan ada tabel penjumlahan ke bawah, ada plus minus, contohnya kayak laporan laba rugi, kan ada penjualan, ada harga pokok, ada gross profit. Nah, itu sampai bottom line itu angkanya benar enggak? Nah, ini vote, ya. Nih. Atau ada tabel 1, 2, 3, ke 4 ke bawah gitu, dijumlahkan, jumlah akhirnya benar enggak angkanya, ya. Nah, ini trace ini adalah menelusuri. Jadi kira-kira dari invoice ini apa bukti sebelumnya
Ya, nah ini ditelusuri lagi. Nah ini sudah dicatat belum di laporan penjualan? Sudah dicatat belum di GL? Ya, nah ini ditelusuri. Ya, inilah penelusuran. Compare, nah ini membandingkan, contohnya angka tahun lalu dengan angka tahun sekarang, di compare, dianalisa, ya. Nah ini count, nah ini berhubungan tadi physical examination, cash count, stock opnam, nah ini stock counts. Nah ini umumnya sih kalau untuk persediaan itu stock opnam namanya, ya. Observe, nah tadi kita udah bicara observation, jadi kita mengamati dari jauh. Nanti bedanya tadi antara observation dengan physical examination, nah itu auditor harus tahu, ya. Inquire, nah ini tadi berhubungan dengan tanya jawab. Nah ini ada lagi namanya vouch, ya. Nah inilah yang banyak nih nggak dikenal secara umum, seperti food vouch ini, ya. Nah ini ya biasanya auditor aja yang tahu gitu ya. Jadi vouch itu adalah contohnya dari GL, kita akan melihat ke bukti-bukti gitu ya. Dari angka GL misalkan ini ada biaya perjalanan dinas 5 miliar, buktinya nomor cash apa bank atau cash, biasanya cash keluar nomor 007 gitu kan, bulan Januari. Nah itu nanti akan dilihat ke file buktinya, ada enggak tuh nomor 007 itu di bukti pengeluaran kas bulan Januari. Nah itu namanya vouch, dilihat di bukti, ada enggak buktinya, ya. Inilah kata-kata atau terminologi yang auditor biasanya udah tahu. Kalau yang bekerja sebagai auditor ini istilah-istilah ini sudah tahu. Jadi nanti kamu tolong lakukan vouch ya terhadap perjalanan dinas ya di akun GL nomor sekian. Nanti itu sampling tuh ya. Jadi dari GL biaya itu di sampling yang besar-besar, lihat ke buktinya ya tuh. Nah ini nanti kamu lakukan cash count ya. Kamu lakukan stock opnam ya. Nah ini tolong dong dianalisa, bandingkan antara penjualan gross profit tahun lalu dengan gross profit tahun sekarang. Nah ini apa penyebab naik turunnya? Nah ini dia. Ini berkaitan dengan analisa laporan keuangan. Jangan sampai nanti suruh compare, auditornya bingung gitu ya. Apa maksudnya Pak? Loh, lakukan compare, analisa. Ya caranya gimana? Lah dulu sekolah enggak gitu ya. Ini biasanya dialami oleh fresh graduate. Makanya inilah untuk fresh graduate penting sekali ini ya. Inilah terminologi yang perlu dipahami ya, nanti baca lagi bukunya. Nah ini ringkasannya dari yang banyak tadi. Jadi kita pertama menentukan audit objektif. Jadi harus tahu dulu audit objektifnya apa, baru kita menentukan audit prosedur yang mau dilakukan apa. Jadi dari audit objektif ini akan kita melakukan pilih prosedur mana yang cocok untuk meyakinkan audit objektif ini. Nah ini enggak semua prosedur ini dipakai dalam satu audit objektif. Ini kalau dipakai semua dalam satu pemeriksaan, contohnya persediaan aja, kan intinya prosedurnya tuh stok opnam yang harus dilakukan. Tapi kita lakukan semua nih, ini kapan kelarnya gitu ya. Nah inilah untuk mengurangi ya, ini kita melakukan kombinasi prosedur ya, dari yang ada ini untuk meyakinkan persediaan mana yang cocok gitu. Apakah kita melakukan konfirmasi, apa kita melakukan ya tadi inspeksi atau physical examination gitu ya. Nih mana yang lebih cocok. Nah ini biasanya kalau berkaitan dengan stok opnam, biasanya kita melakukan berkaitan dengan persediaan, kita melakukan stok opnam ya, counting, recalculation ya. Kalau tidak, gudangnya kita tidak periksa,
maka kita kombinasi dengan konfirmasi. Nah ini nanti apakah yang lain-lain yang akan kita lakukan tergantung kondisinya, ya. Apakah inquiry nggak dilakukan? Ya pasti akan nanya-nanya juga auditor dalam melakukan stok opnam di gudang, pasti auditor nanya-nanya gitu, ya. Tapi nggak semuanya ini dilakukan dalam satu pemeriksaan, satu audit objektif. Jadi merupakan kombinasi mana yang dibutuhkan. Inilah ya, yang penting di sini audit objektifnya, auditornya harus paham benar gitu, ya. Nah ini dari audit prosedur ini, dalam pemilihan prosedur yang akan dipakai, ini kita bisa katakan inilah audit teknik yang dipakai oleh auditor, ya. Ini minimal, ya. Nanti dalam prakteknya masih ada lagi, contohnya cut off, ya. Jadi cut off itu apa sih? Cut off itu nanti kita pelajari lebih lanjut, adalah pemeriksaan pisah batas. Jadi nanti untuk mengakui penjualan itu, apakah penjualan itu sudah dicatat seluruhnya tidak dalam laporan keuangan untuk tahun berjalan. Nah berarti kan di sini tujuannya kalau apakah sudah dicatat seluruhnya, enggak kan, berarti berhubungan dengan completeness. Nah completeness ini untuk meyakinkan awal dan akhirnya ini memang benar sudah dicatat, ujung akhirnya dan awalnya ini, maka kita yakinkan dengan yang namanya prosedur cut off. Jadi cut off itu merupakan salah satu prosedur audit, ya. Nah, itu dalam rangka untuk meyakinkan completeness, ya. Mungkin pembahasan kita sementara cukup sampai di sini, untuk kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.